Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman bersama saya pada channel Kendar Kedir yang membahas tentang segala macam pertanian, terutama pertanian padi dan jagung. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips pemupukan dari awal hingga panen ya, untuk tanam padi di musim kemarau atau musim gadu. Nah, ikuti terus bagaimana prosesnya. Yuk kita jelaskan secara singkat. Jadi hal yang pertama yang harus kita jaga adalah kondisi tanah ya teman-teman. Jadi di awal tanam seperti ini, jika musim gadu usahakan maksimal 2 hari sekali itu kita airi ya. Kemudian untuk pemupukan pertama ini saya lakukan di usia 5 hari. Nah, jangkanya yaitu 4 hari itu sudah bisa dipupuk ya teman-teman, maksimalnya sampai 10 hari. Itu untuk pemupukan pertama. Untuk pupuknya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan atau pupuk yang ada di sekitar teman-teman. Nah, dilanjutkan di usia 2 mingguan atau jangka waktu kurang lebih 1 minggu setelah pemupukan pertama, itu kita lakukan penyemprotan pupuk daun yang bisa kita campur dengan insektisida ataupun fungisida. Contoh ini yang saya gunakan adalah Ultradap yang saya campur dengan insektisida untuk mengendalikan serangga. Muncul rumput-rumputnya ya teman-teman, baru terlihat. Jadi baru terlihat seperti ini. Sebelum panjang usahakan kita bereskan ya, agar tidak mengganggu tanaman kita, karena memang kalau musim gadu seperti ini kondisi air yang tidak banyak itu cukup memicu pertumbuhan rumput. Di minggu ketiga ini kita persiapan melakukan pemupukan yang kedua, yaitu pupuk akar ya teman-teman. Untuk pemupukan ini kebetulan saya menggunakan Ponska dan urea. Tak lupa untuk pemberian air yang usahakan itu tanah tidak sampai kering. Jadi seminim mungkin itu masih lembab. Jadi kuncinya kita sering-sering pengairan ya. Oke, setelah disemprot obat rumput kira-kira berada di usia 30-an, kita lakukan pemupukan lagi. Nah, kali ini di usia 30-an yang saya lakukan adalah menggunakan pupuk daun yang saya campur dengan insektisida. Nah, ya, jadi penggunaan pupuk daun ini fungsinya untuk menormalkan kembali atau mengembalikan padi yang stres, mungkin karena beberapa herbisida. Bisa dilihat ada beberapa yang daun yang masih kuning ya teman-teman, karena masih ada efeknya, dan juga rumputnya juga ada beberapa yang masih terlihat. Oke. Dan jangan lupa untuk kondisi air kalau sudah tanaman menginjak usia 30-an atau sudah hampir menutup rata semua, itu kita bisa mengairi lebih jarang lagi, kira-kira 5 hari sekali. Nah, selisih kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari, tepatnya di usia 40-an. Ini bisa teman-teman terapkan di usia 40 sampai 45 kalau jenis padinya cepat panen atau usia pendek. Jadi untuk pemupukan ini bisa teman-teman lakukan penambahan pupuk akar bisa, ataupun menggunakan pupuk daun. Kebetulan yang saya lakukan ini adalah menggunakan pupuk daun, yaitu Ultradap ya. Kenapa saya lebih suka Ultradap? Karena bagi saya pupuk ini itu banyak merangsang pertumbuhan anakan padi, sehingga padi lebih rapat dan anakan lebih banyak. Jadi untuk pemupukan
fase vegetatif terakhir ini sangat penting juga ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat kondisi padi. Jika padinya dirasa mulai menguning, lebih baik kita tambahkan pupuk akar. Tapi jika sudah hijau atau sudah kuat, kita mengira-ngira sudah kuat, nah itu kita hanya cukup menambahkan pupuk daun saja. Nah, itu sangat penting ya teman-teman di musim gadu, karena musim kemarau seperti ini memang konsumsi pupuk itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan musim penghujan. Nah, memasuki usia 50-an, ini beberapa padi sudah mulai bunting ya teman-teman, atau sudah mulai keluar malai. Kemudian pupuk yang saya siapkan ini ada ganda hasil buah ataupun MKP, yang semuanya nutrisinya berisi tentang pengisian buah. Tak lupa untuk mengendalikan hama kita juga perlu insektisida. Jadi ini yang saya lakukan. Teman-teman bisa menambahkan juga dengan fungisida agar hasilnya juga lebih mantap. Kemudian memasuki fase generatif kedua di usia 60-70 hari, kita perlu menambahkan nutrisi untuk memaksimalkan pengisian bulir. Nah, ini yang saya pakai menggunakan POM padi, ataupun juga bisa menggunakan jenis pupuk buah yang lain ya. Jadi agar pengisian menjadi maksimal dan bulir pun terhindar dari berbagai jenis hama ataupun jamur yang akan menyerang. Itu untuk pemupukan kedua. Dan yang terakhir itu pemupukan di usia 70 hari ya teman-teman. Jadi 70-75 ini merupakan pemupukan fase generatif terakhir sebelum dipanen. Dan ini fungsinya tentu sama ya, untuk melindungi dan memaksimalkan bulir padinya. Ini khusus untuk jenis padi yang memiliki usia cepat panen ya. Jadi di usia 85-90 hari itu sudah bisa dipanen. Pupuknya sama. Jadi sebenarnya dari fase generatif pertama usia 50-an itu bisa menggunakan pupuk ini, 60-an juga bisa menggunakan pupuk ini, dan terakhir. Nah, itu maksimal ya. Kita nanti bisa teman-teman lihat hasilnya. Yang pasti ini ya yang saya lakukan mulai dari awal tanam, kemudian sampai pembuahan terakhir sampai panen. Terima kasih, semoga bermanfaat.